Halo semuanya, jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari video pertama. Nah, jika di video pertama kita sudah membahas mengenai proses pencatatan akuntansi, mulai dari adanya bukti transaksi sampai kita membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo, sekarang saya akan menjelaskan lagi mengenai apa sih tahap yang harus kita lakukan setelah kita selesai membuat neraca saldo. Nah, sebenarnya setelah pembuatan neraca saldo itu selesai, tahap-tahap selanjutnya yang masih harus kita lakukan itu sebenarnya masih banyak. Kenapa? Karena di sini kita harus membuat penyesuaian atas transaksi-transaksi beberapa yang kita lakukan. Contohnya, semisal kita membeli perlengkapan nih di awal sebesar 1 juta. Nah, di akhir periode tentunya perlengkapan itu sudah terpakai. Misalnya hanya tersisa sekitar 100.000. Berarti kita harus menyesuaikan, melakukan pencatatan atau jurnal penyesuaian bahwa perlengkapan kita itu tadi sudah terpakai sebanyak 900 ribu kayak gitu. Makanya hal-hal itu harus kita catat dalam jurnal penyesuaian. Oleh karena itu, setelah pembuatan neraca saldo selesai, tahap selanjutnya yang harus kita lakukan adalah satu, di sini kita akan membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu dengan mengidentifikasi apa saja sih transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian apa saja yang memunculkan penyesuaian ini. Lalu setelah jurnal penyesuaian selesai, kita akan lanjut ke buku besar setelah penyesuaian, lalu ke neraca saldo setelah penyesuaian, dan juga ada laporan keuangan. Dan di sini untuk laporan keuangan itu dibagi menjadi 3 tahap secara berurutan, yaitu setelah membuat neraca saldo setelah penyesuaian, kita akan membuat lebih dulu laporan laba rugi, lalu ada laporan laba ditahan, lalu ada laporan posisi keuangan, dan yang terakhir ada laporan arus kas atau cash flow. Nah, di sini setelah kita mengetahui tahap-tahap apa saja yang dibutuhkan setelah pembuatan neraca saldo, kita akan mulai dengan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu apa sih? Jadi, jurnal penyesuaian itu adalah pencatatan tambahan di akhir periode yang kita lakukan untuk memastikan bahwa pendapatan dan beban itu tercatat pada periode yang benar. Nah, jurnal penyesuaian itu mengandung prinsip basis aktual dan matching principle, di mana pendapatan akan kita akui atau akan kita tulis jika jasa atau barang itu sudah diberikan bukan ketika uang kita terima. Lalu ketika beban diakui ketika manfaat ekonomisnya itu terjadi, bukan ketika dibayar. Nah, dalam pembuatan jurnal penyesuaian ini, kita akan membuat saat terjadinya transaksi seperti pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka, beban masih harus dibayar, penyusutan penyusutan aset tetap, pemakaian perlengkapan, dan estimasi beban-beban tertentu. Nah, tujuan dari pembuatan jurnal penyesuaian ini adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang akhirnya akan menjadi sesuatu laporan keuangan yang akurat, dan kita akan melihat nih bagaimana pendapatan dan beban di periode yang benar atau disebut dengan matching principle. Nah, jurnal penyesuaian itu biasanya akan dicatat di akhir periode. Kenapa? Karena kita melakukan penyesuaian atas apa saja yang masih tersisa di akhir periode. Seperti itu. Nah, di sini jurnal penyesuaian itu memiliki aturan pencatatan, di mana setiap akunnya itu harus memiliki akun-akun apa saja yang harus dicatat. Contohnya di sini, ketika adanya pemakaian perlengkapan. Nah, ketika perlengkapan digunakan, maka kita harus mencatat bagian yang habis terpakai. Nah, jika di awal transaksi, semisal di tanggal 5, itu kita membeli perlengkapan, otomatis kan jurnal umumnya itu adalah perlengkapan yang bertambah, yang masuk di debit, lalu ada kas yang berkurang, masuk di kredit. Atau ketika kita membeli dengan kredit, maka di sini akan bertambah menjadi hutang yang masuk di kredit. Nah, di penyesuaian, kita akan mengubah akun-akun yang ada menjadi beban perlengkapan yang bertambah di debit dan perlengkapan yang bertambah di kredit. Nah, kita akan masuk langsung ke contohnya. Nah, di sini ada contoh di awal itu membeli perlengkapan senilai 30.000 tunai. Nah, otomatis pencatatan di jurnal umumnya yaitu perlengkapan yang bertambah sebesar 30.000 di debit dan kas yang berkurang sebesar 30.000 di kredit karena di sini membeli perlengkapannya secara tunai. Lalu di penyesuaian, kita akan mencatat bagian perlengkapan yang sudah habis terpakai, bukan sisanya. Nah, di sini bagian yang sudah terpakai itu dibilang bahwa nilai perlengkapan tersisa 10.000 pada akhir periode. Nah, untuk perhitungannya sendiri, kita akan mencatat ya bagian yang sudah dipakai. Maka perhitungannya adalah 30.000 persediaan di awal di sini kita kurangkan dengan 10.000 dari sisa perlengkapan pada akhir periode.
di mana kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 20.000 nilai perlengkapan yang sudah terpakai. Sehingga pencatatan di jurnal penyesuaian itu adalah beban perlengkapan yang bertambah 20.000 di debit dan perlengkapan yang berkurang 20.000 di kredit. Nah, kenapa sih kok pencatatan di jurnal penyesuaian itu berubah seperti ini? Nah, karena beban perlengkapan itu kita mencatat bahwa beban itu diakui ketika nilai atau manfaat ekonomisnya sudah terjadi atau sudah kita rasakan. Nah, di sini untuk 20.000 ini itu kan sudah kita rasakan atau kita pakai ya perlengkapannya. Jadi, kita mencatat bahwa adanya penambahan beban perlengkapan sebesar 20.000 di debit, sedangkan perlengkapannya berkurang sebesar 20.000 di kredit. Karena kan di sini kita sudah merasakan manfaatnya. Otomatis kan perlengkapan itu habis. Nah, perlengkapan habis itu sama dengan perlengkapan berkurang. Nah, kapan ketika berkurang? Itu masuk di kredit karena dia termasuk kelompok harta, di mana kalau harta berkurang itu akan masuk di kredit atau saldo normalnya kan debit. Nah, kalau berkurang berarti kredit kayak gitu. Selanjutnya, di sini ada aturan pencatatan untuk jumlah penyesuaian akun beban atau apapun yang dibayar di muka. Nah, di sini jika beban atau jika sesuatu itu dibayar lebih dulu, tapi manfaatnya belum habis, maka kita harus mencatat bagian yang sudah terpakai. Nah, di sini awalnya itu ada beban atau apapun yang dibayar di muka di debit, lalu kasnya di kredit. Nah, di penyesuaian kita mencatat beban atau apapun itu yang di debit dan beban dibayar di mukanya di kredit. Nah, mungkin teman-teman belum ngerti ini, kita langsung ke contohnya aja ya. Jadi, di awal itu ada seseorang yang membayar sewa untuk 1 tahun senilai 12 juta tunai ya. Nah, pencatatan di jurnal umumnya akan menjadi sewa dibayar di muka senilai 12 juta debit dan kasnya berkurang sebesar 12 juta di kredit. Nah, di sini untuk sewa dibayar di muka 12 juta di debit karena dia belum merasakan manfaat ekonomisnya sampai habis. Nah, di sini kan ada keywordnya ya. Manfaat ekonomisnya belum habis. Otomatis di sini dia harus mencatat penambahan haknya dia. Sewa dibayar di muka ini sebesar 12 juta, sedangkan kasnya dia berkurang sebesar 12 juta di kredit karena dia membayar secara tunai. Lalu di penyesuaian itu dituliskan bahwa sewanya itu sudah berjalan 6 bulan, artinya pemakaian sewa itu sudah terpakai 6 bulan. Nah, perhitungannya seperti ini. Untuk 1 tahun itu kan 12 juta. Berarti kalau 1 bulan itu 1.200.000. Nah, untuk pencatatan penyesuaiannya itu dicatat yang sudah terpakai. Nah, yang sudah terpakai itu senilai berapa sih? Di sini senilai 6 bulan. Berarti kita harus hitung 6 bulan kali 1.200.000, yaitu 7.200.000. Sehingga pencatatan jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa 7.200.000 di debit dan sewa dibayar di muka yang berkurang di kredit sebesar 7.200.000. Nah, di sini sesuai ya teman-teman, di awal penyesuaian dan juga di sini di contoh awal dan penyesuaiannya. Nah, di sini kenapa di pencatatan jurnal penyesuaian jika tadi di awal itu sewa dibayar di muka yang bertambah, sedangkan di sini sewa dibayar di mukanya berkurang. Nah, di sini kita lihat ya bahwa sewa dibayar di muka di awal itu sebesar 12 juta, lalu di sini berkurang sebesar 7.200.000. Nah, kenapa? Karena di sini sudah terlihat jelas bahwa sewa sudah berjalan selama 6 bulan. Artinya, seseorang tersebut telah menikmati atau merasakan nilai manfaatnya dari sewa ini sebesar yang sudah ditentukan dari 6 bulan ini, dari perhitungan ini ya. Jadi, sewa dibayar di mukanya dia berkurang nih, sebesar 7.200.000. Artinya, dia masih memiliki beban sewa sebesar 7.200.000. Dan juga, sewa dibayar di mukanya dia sudah berkurang sebesar 7.200.000. Selanjutnya, untuk aturan pencatatan jurnal penyesuaian yang ketiga adalah akun penyusutan aset tetap. Nah, di sini, aset tetap seperti peralatan, gedung, mesin, dan lain-lain itu memiliki sifat menurunkan nilai aset tiap periode. Artinya apa? Ketika kita misal memiliki peralatan, pastinya peralatan itu memiliki nilai penyusutannya. Misalnya kita ketika menjual mobil nih. Nah, ketika kita menjual mobil di tahun pertama misal, otomatis kan ketika kita beli mobil di tahun pertama dan menjual juga di tahun selanjutnya itu pasti berbeda nilainya. Nah, sama juga dengan ini, aset tetap itu memiliki sifat menurunkan nilai aset, sehingga kita harus mencatat di jurnal penyesuaiannya itu adalah nilai penyusutannya. Nah, contoh di sini, ketika kita membeli aset tetap, semisalkan peralatan. Nah, maka peralatan itu yang harus bertambah di debit, sedangkan kas
berkurang di kredit, atau ketika kita membeli secara hutang, artinya hutang kita bertambah di kredit. Lalu, di penyesuaian kita akan mencatat beban penyusutan aset tetap. Di sini titik-titik ini aset tetapnya bentuknya apapun ya. Misalnya ketika dia beli peralatan, berarti di sini yang menyusut adalah beban penyusutan peralatan, seperti itu. Nah, beban penyusutan aset tetap itu di debit dan akumulasi penyusutan aset tetap itu di kredit. Nah, contohnya di sini ada seseorang yang membeli SIM senilai 20 juta secara tunai. Nah, untuk pencatatan di jurnal umumnya, maka mesin akan bertambah sebesar 20 juta di debit, lalu kas akan berkurang sebesar 20 juta di kredit. Nah, di sini mesinnya bertambah karena dia mempunyai aset mesin, sehingga mesin bertambah sebesar 20 juta. Lalu di penyesuaian kita akan mencatat bagian yang sudah dipakai atau bagian penyusutannya. Nah, di sini perkiraan penyusutan mesin itu senilai 3.500.000. Nah, kita kan sudah tahu nih kalau penyusutan aset tetap itu yang dicatat nilai penyusutannya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa penyusutan mesinnya itu senilai 3.500.000. Maka di sini jurnal penyesuaiannya kita harus catat bahwa beban penyusutan mesin itu senilai 3.500.000 di debit, lalu ada akumulasi penyusutan mesin senilai 3.500.000 di kredit. Nah, di sini kita harus catat bahwa ada beban nih yang bertambah karena kita sudah memanfaatkan atau merasakan nilai manfaatnya sebesar 3.500.000 dari nilai penyusutan mesin ini. Lalu ada akun kontranya, yaitu akumulasi penyusutan mesin. Karena di sini akumulasi berfungsi sebagai nilai hitung dari penyusutan aset tetap tersebut. Maka di sini akumulasi penyusutan mesin itu akan dicatat. Nah, akumulasi penyusutan mesin itu memiliki saldo normal di kredit, sehingga dicatat seperti ini. Selanjutnya di sini ada akun pendapatan diterima di muka. Nah, kita perlu punya catatan sendiri bahwa pendapatan diterima di muka ini itu sudah menerima uang atau sudah menerima imbalannya, namun belum melakukan jasa. Nah, contohnya kayak gimana? Di sini, jika uang diterima dulu, maka kita masih ada kewajiban untuk melaksanakan jasa. Maka yang harus dicatat di jurnal penyesuaian adalah bagian yang sudah menjadi pendapatan. Nah, contohnya di sini, jika awal itu ada kas yang bertambah di debit, lalu ada pendapatan diterima di muka yang bertambah di kredit, karena kita sudah menerima uangnya atau cash-nya, maka kita akan mencatat cash yang bertambah di debit dan pendapatan diterima di muka atau hutang yang bertambah di kredit. Nah, di penyesuaian kita akan mencatat pendapatan diterima di muka di debit karena berkurang, karena dia di penyesuaian nanti dia itu sudah melakukan jasa. Nah, di sini ada pendapatan jasa kredit. Nah, kita akan langsung masuk ke contohnya. Di sini semisal klien itu membayar jasa perbaikan mobil senilai 2 juta, namun belum dilakukan jasa oleh pihak bengkel. Nah, maka di sini pencatatan jurnal umumnya adalah kas sebesar 2 juta di debit dan pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta di kredit. Nah, ingat ya guys, kalau misalnya di sini untuk pihak jasa perbaikan mobilnya ini, dia sudah menerima uang, tapi dia belum melakukan jasa. Nah, di sini ada keterangannya, belum dilakukan jasa oleh pihak bengkel. Nah, sesuai ya teman-teman, belum melakukan jasa, tapi dia sudah menerima uangnya atau sudah menerima imbalan dari orang lain, sehingga pencatatan di jurnal umum akan seperti ini. Kas sebesar 2 juta di debit dan pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta di kredit. Nah, ketika kita melakukan penyesuaian, kita akan mencatat bagian yang sudah menjadi pendapatan kita. Nah, di sini ada pernyataan bahwa pihak bengkel itu sudah selesai melakukan semua pekerjaannya. Nah, senilai 2 juta ini dia sudah selesai melakukan semua pekerjaannya. Maka pencatatan jurnal penyesuaian adalah pendapatan diterima di muka yang berkurang sebesar 2 juta dan pendapatan jasa yang bertambah sebesar 2 juta. Nah, di sini pendapatan diterima di mukanya dia berkurang karena pendapatan diterima di muka itu sebenarnya artinya hutang. Kenapa? Karena dia menerima di muka. Dia masih ada kewajiban untuk melakukan jasa. Nah, di sini pihak bengkel itu sudah selesai melakukan semua pekerjaannya. Artinya, dia sudah tidak ada kewajiban untuk melakukan pekerjaannya kepada klien, sehingga pendapatan diterima di mukanya dia berkurang sebesar 2 juta atau hutang dia kepada klien itu berkurang sebesar 2 juta dan gantinya adalah dia menerima pendapatan jasa yang senilai 2 juta. Nah, di sini kita boleh mencatat pendapatan jasa ketika kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan tuntas ataupun sebagian.
Tapi di sini case-nya adalah semua pekerjaan kita sudah kita lakukan sebesar 2 juta. Maka dari itu kita di sini mencatat bahwa pendapatan jasanya bertambah sebesar 2 juta di kredit karena pihak bengkel sudah melakukan semua pekerjaannya. Selanjutnya di sini ada pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang masih harus diterima di muka, sorry. Nah, jika tadi di pendapatan diterima di muka itu awalnya si pihak penyedia jasanya itu sudah menerima uang, namun belum melakukan jasa, tetapi di pendapatan yang masih harus diterima di muka, ini akunnya dia belum menerima uang, tapi dia sudah melakukan jasa. Nah, gimana sih? Nah, jasa yang sudah dilakukan itu maka kita harus mengakui pendapatan walaupun uang belum diterima. Sama ya, guys. Dan kita di jurnal penyesuaian kita harus mencatat bagian pendapatannya. Untuk di jurnal awalnya tidak ada, karena pendapatan masih harus diterima di muka itu baru muncul di akhir periode, karena pendapatan ini itu sudah terjadi, artinya jasanya sudah dilakukan, tapi dari pihak penyedia jasanya, misalnya kayak pihak bengkelnya atau salonnya mungkin dan lain sebagainya, itu belum melakukan penagihan kepada klien atau kepada pelanggannya. Nah, maka dilakukan penyesuaian, yaitu piutang usaha di debit dan pendapatan jasa di kredit. Nah, di sini adalah bentuk tagihan kita, si penyedia jasa kepada klien. Nah, contohnya di sini, itu ada penyesuaian di akhir ketika pihak bengkel itu sudah selesai melakukan semua pekerjaannya senilai 1 juta dan mau ditagih gitu ya. Jadi pencatatan di jurnal penyesuaiannya itu adalah piutang usaha dari pihak bengkel yang bertambah sebesar 1 juta di debit dan pendapatan jasa yang bertambah sebesar 1 juta di kredit. Nah, di sini piutang usahanya itu bertambah sebesar 1 juta. Kenapa? Karena dia sudah melakukan jasa. Tapi dari pihak klien dia belum membayar atau belum ditagih dari pihak bengkelnya sehingga piutang usaha dari pihak bengkel itu bertambah sebesar 1 juta. Lalu pendapatan jasanya itu bertambah sebesar 1 juta. Nah, di sini walaupun pihak bengkel itu belum menerima uang secara resmi, tapi dia sudah melakukan pekerjaan, maka pendapatan itu boleh diambil sebagai pendapatan jasa. Nah, beda case-nya dengan pendapatan diterima di muka. Ketika kita sudah menerima uang, tapi kita belum melakukan jasa, maka tidak boleh sama sekali kita akui sebagai pendapatan jasa atau pendapatan resmi kita. Tapi kita harus akui itu sebagai pendapatan diterima di muka. Beda lagi dengan di sini. Nah, di sini kan dia sudah melakukan jasa. Makanya dia boleh mengakui sebagai pendapatan jasa sebesar 1 juta kredit di sini. Lalu ada aturan pencatatan pada akun beban yang harus dibayar. Nah, jika jasa atau barang itu sudah diterima, tetapi belum kita bayar atau belum ada tagihan, maka kita harus mencatat di jurnal penyesuaian itu nilai tagihannya. Nah, untuk beban yang harus dibayar ini untuk pencatatan di jurnal umum itu sebenarnya tidak ada karena beban yang harus dibayar itu akan muncul di akhir periode karena barang sudah diterima tapi belum dibayar atau ada tagihan dari pihak penyedia jasanya. Nah, maka di penyesuaian itu ada beban atau apapun, beban misalnya beban sewa atau beban gaji dan lain-lain yang bertambah di debit dan utang beban di kredit. Di sini contohnya untuk penyesuaian itu ada tagihan dari PLN sebesar 1 juta. Maka pencatatan di jurnal penyesuaiannya adalah beban listrik atau beban pemakaian listrik senilai 1 juta di debit dan hutang pemakaian listrik senilai 1 juta di kredit. Nah, di sini kan ada tagihan nih dari pihak PLN. Maka kita mencatat, oh saya punya beban nih untuk membayar ke PLN senilai 1 juta. Maka saya mencatat, oh ada beban listrik yang harus saya bayarkan kepada PLN senilai 1 juta. Nah, beban itu akan ditambah di debit senilai 1 juta. Nah, karena di sini kan kita belum membayar nih hutangnya atau belum membayar bebannya nih. Di sini kita harus mencatat adanya hutang listrik atau hutang pemakaian listrik senilai 1 juta bertambah di kredit. Selanjutnya, untuk aturan pencatatan yang terakhir ada gaji atau upah yang harus dibayar. Nah, sebenarnya akun ini itu sama dengan yang tadi, yang beban yang harus dibayar, tapi ini spesifiknya terhadap gaji. Nah, di sini jasa ketika sudah diterima dari pekerja atau dari karyawan kita, tapi belum dibayar atau belum ada tagihan, maka kita juga harus mencatat nilai tagihannya. Dan di sini sama juga, ketika gaji atau upah yang harus dibayar, itu tidak ada di jurnal umum karena akun ini itu akan muncul ketika
jasa dari karyawan kita itu sudah kita rasakan, tetapi kita belum memberikan imbalan yang setimpal kepada karyawan tersebut. Biasanya ini ditagihkan di akhir periode, makanya di penyesuaiannya kita akan mencatat beban gaji yang bertambah di debit dan utang gaji yang bertambah juga di kredit. Nah, seperti contohnya di sini ada gaji penyesuaian atau gaji pegawai A itu belum dibayar sebesar 5 juta. Nah, maka pencatatan jurnal penyesuaian di sini adalah beban gaji yang bertambah sebesar 5 juta di debit dan hutang gaji yang bertambah sebesar 5 juta di kredit yang harus kita bayarkan kepada pegawai A. Selanjutnya di sini ada buku besar setelah penyesuaian, di mana buku besar setelah penyesuaian ini setelah adanya akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian, kita harus mencatat di buku besar setelah penyesuaian. Nah, sebenarnya buku besar setelah penyesuaian ini pencatatan atau metodenya itu sama dengan pencatatan dari jurnal umum ke buku besar. Namun di sini bedanya adalah hasil postingan atau hasil posting gabungan dari jurnal umum dan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Nah, biasanya saldo di buku besar setelah penyesuaian ini telah diperbarui. Kenapa? Karena hasil dari gabungan awal di jurnal umum di buku besar awal, lalu ada penyesuaian juga di jurnal penyesuaian, lalu kita pindah di buku besar sehingga apa yang ada itu sudah paling baru dan paling sesuai yang akan nanti kita bisa catat ke laporan keuangan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya di sini untuk mengetahui nih saldo akhir dari posisi keuangan yang sebenarnya dan juga menjadi dasar untuk pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk proses posting sebenarnya juga sama dengan proses posting buku besar yang tanpa penyesuaian. Caranya dengan memasukkan akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian, akun-akun yang bertambah di jurnal penyesuaian, lalu kita posting ke buku besar. Jika akunnya bertambah, maka kita akan menaruh di debit atau kredit sesuai dengan posisi atau saldo normalnya. Jika akun berkurang, akan dicatat sebaliknya. Lalu kita akan menghitung saldo akhir. Nah, di sini nanti akan muncul akun-akun baru dari penyesuaian yang tentunya itu harus ditambah di buku besar. Nah, untuk contohnya, contoh real mungkin nanti bisa akan saya jelaskan setelah ini. Next, ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini untuk neraca saldo setelah penyesuaian itu adalah daftar seluruh saldo akun setelah penyesuaian dilakukan, di mana di sini pembuatan neraca saldo itu harus dilakukan setelah pembuatan buku besar setelah penyesuaian kita itu sudah selesai. Nah, komponennya adalah semua akun dan saldo akhir yang sudah disesuaikan. Dan di sini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa total debit sama dengan kredit setelah penyesuaian dan menjadi dasar penyusunan seluruh laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca setelah dilakukan penyesuaian. Nah, di sini sebenarnya neraca saldo setelah penyesuaian ini juga sama teknis pekerjaannya dengan pekerjaan neraca saldo. Nah, selanjutnya di flow tadi setelah kita menyelesaikan jurnal penyesuaian, lalu ada buku besar setelah penyesuaian, lalu juga ada neraca saldo setelah penyesuaian, selanjutnya kita akan mengerjakan laporan keuangan. Nah, di mana laporan keuangan ini dibagi menjadi 3 laporan, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini itu akan menunjukkan kinerja usaha. Apakah perusahaan ini atau usaha tersebut mengalami laba atau rugi. Nah, cara mengukurnya itu dengan pendekatan pendapatan dan beban yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, contohnya di sini pendekatan pendapatan atau akunnya itu bisa pendapatan jasa, pendapatan bunga, dan lain-lain. Dan beban itu juga bisa beban gaji, listrik, beban penyusutan, dan lain-lain. Nah, untuk rumus di laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi total beban sama dengan laba atau rugi bersih. Nah, sebenarnya jika kita mencatat di laporan keuangan ini, panduan kita adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Kita sebenarnya tidak perlu lagi melihat ke buku besar setelah penyesuaian, jurnal penyesuaian, itu tidak perlu. Karena di neraca saldo setelah penyesuaian itu sudah disimpulkan semua, dan kita tinggal mencatat laporan keuangan, yaitu laba rugi, laba ditahan, posisi keuangan, itu hanya melihat dari neraca saldo setelah disesuaikan saja. Nah, di sini untuk nomor akun, dari nomor akun 1, 2, 3, 4, dan 5, untuk nomor akun 1 itu adalah nomor akun aset, nomor akun 2 itu hutang, dan juga nomor akun 3 itu modal, 4 itu pendapatan, dan kelima itu beban. Nah, sebenarnya di laba rugi ini, cara cepat kita untuk bisa melihat dan menganalisa mana saja pendapatan dan beban yang harus dicatat
Karena nantinya mungkin beban ini akan sangat banyak, misalnya ada beban gaji, listrik, penyusutan, beban sewa, dan lain sebagainya, itu kita tinggal melihat nomor akunnya saja. Nah, laba rugi itu biasanya kita akan mencatat nomor akun 4 dan 5 saja, di mana nomor akun 4 itu beban, pendapatan, nomor akun 5 itu beban. Jadi kita cuma tinggal lihat saja nomor akun 4 dan 5. Di situ kita sudah akan bisa melihat bahwa laba ruginya itu seperti apa. Lalu lanjut ke laba ditahan. Di sini laporan laba ditahan itu berfungsi untuk menjelaskan perubahan saldo laba dengan pendekatan laba ditahan awal. Nah, biasanya jika tidak ada laba ditahan, itu akan ada akun modal. Lalu ada pendekatan laba dan rugi bersih, dividen atau prefay. Nah, biasanya laporan ini tuh akan dibuat setelah laporan laba rugi itu selesai. Nah, di sini rumusnya adalah laba ditahan awal plus minus laba atau rugi. Plus di sini itu maksudnya ketika laba dan minus itu ketika rugi. Jadi laba ditahan awal plus laba atau laba ditahan awal minus rugi. Nah, lalu dikurangi dividen atau prefay. Salah satu ketika muncul mana yang muncul, misal munculnya dividen saja, maka dikurangi dividen saja. Atau ketika dua-duanya muncul, maka dividen dan prefay akan ditambah, lalu akan dikurangi dulu dengan hasil di sini. Lalu setelah itu akan menghasilkan laba ditahan akhir. Nah, di sini kan sudah saya jelaskan. Nah, kalau nggak ada laba ditahan awal, itu gimana? Nah, kita akan mencatat modal awal dikurangi atau ditambah laba atau rugi bersih, dikurangi dividen atau prefay, sama dengan modal akhir. Di sini kita akan mengetahui modal atau laba ditahan akhir dari suatu perusahaan itu berapa sih gitu. Nah, selanjutnya laporan yang terakhir ini kita akan mencatat atau melihat posisi keuangan dari suatu perusahaan. Nah, di laporan ini itu akan menampilkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, kenapa sih di laporan keuangan ini kita harus mencatat aset, liabilitas, ekuitas? Karena di laporan posisi keuangan ini kita akan melihat bagaimana aset itu sama dengan liabilitas dan ekuitas dalam suatu perusahaan. Di mana kita masuk lagi ke persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Dan di laporan posisi keuangan ini kita bisa melihat apakah semuanya itu sudah balance. Contohnya di sini kita melihat bahwa aset itu ada aset lancar seperti kas, bintang, perlengkapan, dan lain-lain, dan aset tetap seperti perawatan, akumulasi, penyusutan. Lalu ada liabilitas mulai dari utang usaha, utang beban, pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya. Lalu ada ekuitas yaitu modal dan laba ditahan. Nah, di sini kita harus ingat bahwa persamaan dasar yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Lalu terakhir setelah kita selesai membuat laporan keuangan, di sini kita akan catat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini berfungsi untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas secara efisien. Dan di sini kita akan melihat bahwa kas itu keluar masuknya dari apa saja sih. Nah, arus kas itu dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasi dengan adanya penerimaan kas dari klien, lalu ada pembayaran beban, atau beban apapun sih seperti beban gaji, beban operasional, lalu ada beban sewa, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada aktivitas investasi seperti pembelian aset tetap atau peralatan, lalu ada aktivitas pendanaan seperti setoran modal atau pengambilan private jika ada, atau pengambilan dividen. Nah, selanjutnya kita akan masuk langsung ke dalam contoh real transaksi penyesuaian atau contoh real penyesuaian. Nah, di sini kita sudah melihat adanya nota kontan dan di sini ada laporan stok opnam. Nah, di sini untuk transaksi penyesuaian itu yang kita lihat adalah laporan stok opnam. Nah, laporan stok opnam itu biasanya digunakan untuk perlengkapan atau data perlengkapan yang mana saja yang sudah habis terpakai dan sisanya berapa, begitu. Nah, di sini kita melihat bahwa di nota kontan ini untuk perlengkapannya seperti pulpen dan lain-lain itu memiliki nilai perlengkapan sebesar 300.000. Lalu di sini untuk laporan stok opnam ternyata hanya memiliki sisa sebesar 100.000 di sini. Nah, di sini kita melihat nih, di awal kan 300.000. Nah, kok di akhir 100.000 aja? Nah, berarti ada perlengkapannya sudah terpakai. Nah, ingat ketika perlengkapan yang sudah terpakai itu kita akan mencatat
nilai yang sudah terpakai. Sehingga di sini pencatatannya adalah beban perlengkapan yang bertambah sebesar 200.000 di debit, lalu ada perlengkapan yang berkurang sebesar 200.000 di kredit. Selanjutnya di sini ada transaksi kedua atau penyesuaian kedua, di mana di sini ada bukti berupa berita acara serah terima pekerjaan. Nah, di sini berita acara serah terima pekerjaan ini biasanya dikeluarkan sebagai bukti ketika pihak penyerah itu telah melakukan jasanya kepada pihak penerima. Nah, di sini kita melihat contohnya bahwa pihak penyerah Fahrimo itu telah melakukan jasanya kepada Anissa Ayu. Nah, di sini untuk pihak pihak Glow Up Project atau pihak penerima di sini telah menerima dan menggunakan seluruh layanan jasa sound system yang disediakan oleh Mega Sound untuk keperluan event klien B. Artinya di sini pihak Glow Up Project itu sudah menerima dari pihak penyerah ini vendor Mega Sound atau sewa sound lah istilahnya. Dan dari pihak Glow Up Project ini dia akan menyerahkan untuk keperluan event klien B sesuai dengan perjanjian kerjasama. Nah, di sini untuk totalnya itu senilai 10 juta. Artinya di sini akan ada nilai manfaat yang berkurang sebesar 10 juta dan nilai beban yang bertambah sebesar 10 juta. Di mana ketika catatan beban itu bertambah akan bertambah di debit sebesar 10 juta, lalu ada vendor yang dibayar di muka untuk berkurang senilai 10 juta di kredit. Nah, untuk ini itu sebenarnya ada transaksi di awal di mana vendor dibayar di muka ini sudah dibayar oleh Glow Project, namun di akhir itu sudah digunakan oleh event client B sehingga penggunaannya habis atau hak dari Glow Up Project ini habis dan terpakai oleh klien B senilai 10 juta. Lalu di sini kita melihat ada penyusutan aktiva di mana penyusutan aset tetap seperti komputer, printer, speaker, dan lain-lain sebagainya yang sudah dibeli di awal oleh pihak usaha itu mengalami penyusutan senilai total 4.166.667, di mana di sini kita harus mencatat nilai penyusutannya. Nah, ketika kita mencatat nilai penyusutannya, berarti yang bertambah adalah perhitungan penyusutan. Nah, perhitungan penyusutan tadi itu adalah akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutan itu akan bertambah di kredit, sedangkan ketika kita harus mencatat di sisi debitnya, kita akan mencatat bahwa beban penyusutan peralatan itu bertambah sebesar 4.166.000 sekian di debit, lalu ada akumulasi penyusutan yang bertambah sebesar 4 juta sekian di kredit. Lalu di sini ada transaksi keempat atau penyesuaian keempat di mana di sini sudah ada bukti transfer dari klien D yang sudah diterima oleh pihak Glow Project senilai 12 juta. Lalu di sini kita juga lihat bahwa ada surat kesepakatan kerja dari klien dan event organizer-nya. Di sini kita melihat bahwa pihak pertama klien D dan pihak kedua Glow Project. Pihak kedua itu bersedia menyelenggarakan event yang diadakan oleh pihak pertama senilai 12 juta. Nah, di sini itu pihak kedua sudah membayar. Namun dari pihak IO-nya itu belum melakukan jasa. Artinya di sini kita harus mencatat bahwa penerimaan dalam bentuk bank itu kita bertambah senilai 12 juta di debit, lalu ada pendapatan diterima di muka yang bertambah sebesar 12 juta di kredit. Nah, di sini pendapatan diterima di muka kita akan bertambah karena kita belum melakukan jasa kepada klien D. Otomatis kita harus mencatat itu sebagai pendapatan diterima di muka dan bukan pendapatan jasa karena kita belum melakukan jasa kepada klien D. Nah, di sini kita kan menerima uangnya dalam bentuk transfer, artinya bank kita bertambah senilai 12 juta di debit. Selanjutnya di sini ada transaksi kelima, di mana di sini ada bukti berita acara serah terima pekerjaan, lalu juga ada faktur atau invoice. Di sini kita bisa lihat bahwa pihak penyerah atau bendahara Glow Up Project atas nama Anissa Ayu itu sudah memberi kepada klien C berupa jasa dekor tambahan event klien C. Senilai berapa? Senilai 6 juta. Nah, di sini juga ada faktur yang berarti pihak Glow Up Project ini berikan faktur kepada klien C senilai 6 juta karena klien C belum membayar jasa yang sudah diberikan dari pihak IO. Sehingga pencatatannya itu adalah piutang usaha yang bertambah sebesar 6 juta di debit, lalu ada pendapatan jasa yang bertambah sebesar 6 juta di kredit. Nah, di sini ingat, walaupun kita belum mendapatkan uang atau
imbalan kita dari klien C di sini, namun kita sudah melakukan jasa. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya berita acara serah terima pekerjaan yang ditulis oleh pihak penyerah. Nah, pihak penyerahnya ini dari pihak IO sebesar 6 juta. Maka dari itu kita boleh menuliskan ini sebagai pendapatan jasa. Lalu di sini kita tulis berita usaha. Kenapa? Karena pihak klien C itu belum membayar kepada kita, sehingga kita memiliki hak untuk pembayaran jasa ini kepada dari klien C, sehingga kita memiliki piutang sebesar 6 juta di debit. Selanjutnya di sini ada transaksi keenam, di mana di sini kita melihat ada surat jalan berupa kursi dan meja untuk photoshoot sewa. Dan keterangannya itu kondisi baik dan siap digunakan. Lalu di sini diketahui bahwa nilai sewa peralatan kursi dan meja itu senilai 4.500.000. Nah, sehingga kita harus mencatat ini sebagai beban sewa peralatan yang pertama sebesar 4.500.000 di debit dan hutang sewa peralatan yang pertama sebesar 4.500.000 di kredit. Nah, di sini kita harus mencatat sebagai beban. Kenapa? Karena kita baru mengetahui, oh ternyata di akhir periode itu ada peralatan berupa kursi dan meja ini dikirim di akhir periode. Di sini kita bisa melihat di tanggal 29 Maret itu sebesar 4.500.000. Lalu kita juga mencatat hutang karena kita belum membayar. Di sini hanya dikirim surat jalan saja, bukan dikirim kwitansi kayak gitu. Maka kita harus mencatat hutang sewa peralatan yang pertama sebesar 4.500.000 di kredit. Nah, di sini kita juga melihat ada daftar gaji kru yang belum dibayar. Di sini ada bukti kru yang gajinya belum dibayar. Di sini ada gaji kru bernama Agung itu yang belum dibayar senilai 3.200.000 dan sudah disetujui oleh pihak bendahara dari IO-nya. Nah, maka kita harus mencatat bahwa adanya beban gaji yang pertama sebesar 3.200.000 di debit dan juga hutang gaji yang pertama sebesar 3.200.000 di kredit. Nah, di sini kita mencatat beban gaji karena kita memiliki tanggungan untuk membayarkan gaji kepada klien senilai 3.200.000. Di sini kita juga mencatat hutang karena gaji klien ini belum kita bayar atau baru ditagihkan sebesar 3.200.000 di kredit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari akun-akun yang sudah kita kerjakan dari jurnal penyesuaian ini di pencatatan ke jurnal buku besar setelah penyesuaian, teratas satu setelah penyesuaian, lalu ada laporan keuangan, tadi ada 3 itu, lalu ada laporan arus kas itu di Excel secara otomatis. Oke, setelah kita membahas mulai dari apa itu definisi dari jurnal penyesuaian, lalu ada buku besar setelah penyesuaian, sampai dengan laporan arus kas, dan kita di sini sudah melihat transaksi-transaksi penyesuaian yang terjadi. Di sini selanjutnya kita akan mengerjakan contoh-contoh dari transaksi tadi yang sudah menghasilkan akun-akun apa saja yang terakibat dari jurnal penyesuaian, kita kerjakan di Excel secara otomatis. Nah, di sini sebelumnya di video pertama kita sudah membahas bahwa adanya ref, lalu ada jurnal umum, dan ada buku besar, lalu ada neraca saldo. Nah, sekarang kita akan mengerjakan jurnal penyesuaian, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, lalu ada laporan keuangan dan laporan arus kas secara otomatis di Excel. Nah, di sini sebenarnya sama pengerjaannya dengan jurnal umum. Di sini kita harus membutuhkan adanya pencatatan ref dulu di akun-akun yang sudah kita hasilkan. Kenapa? Karena di sini untuk catatan akun-akun ini akan berguna untuk membuat jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan selanjutnya secara otomatis. Nah, di sini jika sebelumnya di jurnal umum ada akun-akun yang muncul seperti ini, nah di jurnal penyesuaian tadi kita lihat ada tambahan-tambahan akun yang belum ditulis di sini. Seperti contohnya apa? Di sini kita lihat untuk transaksi penyesuaian yang pertama pada tanggal 31 Maret. Di sini beban perlengkapannya bertambah sebesar 200.000, lalu ada perlengkapan yang berkurang sebesar 200.000. Nah, di sini untuk akun beban perlengkapan itu belum ada tertulis di sini, sehingga harus kita tambah. Kita tulis saja langsung beban perlengkapan. Kita anggap saja untuk nomor akunnya, untuk beban itu nomor akunnya harus awalnya 5. Di sini kita tulis saja langsung 505. Sebenarnya teman-teman terserah bisa nulis saja kayak 55 atau
bisa 5.005 boleh, tapi di sini saya biasanya menggunakan nomor 505. Nah, di sini untuk rumusnya sudah secara otomatis, tapi akan saya ulangin lagi. Untuk rumusnya, kita akan memakai rumus concatenate untuk menggabungkan nomor akun dan juga akun. Sebenarnya concatenate ini untuk menggabungkan dua atau lebih sel yang mau kita gabungkan menjadi satu dalam satu sel. Nah, di sini kita akan menggabungkan nomor akun dan akun. Caranya dengan rumus concatenate. Kita langsung saja ke rumusnya, yaitu sama dengan concatenate. Kita klik tanda buka kurung. Nah, di sini kita akan klik nomor akunnya dulu, koma atau titik koma sesuai dengan top masing-masing. Lalu kita klik tanda petik 2, spasi tanda petik 2, kita klik koma atau titik koma, lalu kita klik di sini, tanda kurung tutup, dan kita enter. Di sini yes aja, dan di sini akan muncul gabungan dari nomor akun dan akun yang sudah kita buat. Saja untuk akun perlengkapan di sini sudah ada, jadi tidak perlu kita catat supaya tidak mudah blank. Selanjutnya di sini ada akun beban vendor sound dan juga vendor dibayar di muka. Dan di sini untuk akun beban vendor di sini belum tertulis. Kita tulis saja beban vendor. Di sini saya nggak tulis beban vendor sound karena di sini untuk keterangan vendor dibayar di muka tidak ada keterangan vendor sound. Jadi saya tulis beban vendor aja. Untuk beban seperti tadi awalannya 5. Di sini saya tulis nomor 506. Nah, di sini sudah langsung otomatis karena di sini tadi sudah di sebelumnya itu sudah saya drag, jadi rumusnya langsung terotomatis. Tapi rumusnya tetap sama aja teman-teman. Ini adalah gabungan dari nomor akun dan akunnya. Oke, selanjutnya untuk vendor dibayar di muka kita tidak perlu menulis lagi karena di sini sudah ada. Selanjutnya untuk yang ketiga, di sini ada beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Untuk beban penyusutan peralatan di sini tidak ada, maka kita harus tulis lagi beban penyusutan 507. Untuk di sini belum ada rumusnya, jadi kita tinggal drag saja. Seperti ini. Lalu untuk akumulasi penyusutan itu di nomor akun biasanya itu memakai nomor akun dengan awalan 1. Nah, dia termasuk aset kan, berarti kenapa? Karena dia biasanya itu berhubungan dengan pengurangan aset, terutama aset tetap. Jadi di sini kita tuliskan akumulasi penyusutan itu di bawah golongan aset. Sehingga kita tulis di sini akumulasi penyusutan per sebesar mungkin nomor akunnya bisa 107. Nah, oke. Selanjutnya untuk transaksi penyelesaian yang keempat, di sini ada akun bank. Di sini tidak perlu kita tulis karena sudah ada. Lalu ada pendapatan diterima di muka juga tidak perlu ditulis karena sudah. Untuk transaksi kelima, di sini ada piutang usaha dan pendapatan jasa. Untuk piutang usaha tidak perlu kita tulis karena sudah ada. Lalu pendapatan jasa juga perlu kita tulis. Di sini untuk transaksi penyelesaian yang keenam ada akun beban sewa peralatan dan utang sewa peralatan. Nah, di sini untuk kedua akun belum ada sehingga harus kita tulis di sini beban sewa peralatan besar mungkin 508. Lalu ada utang sewa peralatan di sini termasuk nomor akun 2 karena termasuk utang juga. Jadi kita tulis utang sewa peralatan. Tuliskan juga 203. Selanjutnya, untuk yang terakhir, transaksi penyesuaian di tanggal 7, ini ada beban gaji dan utang gaji. Nah, di sini belum ada. Untuk akun beban gaji sudah ada, tapi untuk akun utang gaji belum ada. Jadi kita tulis dulu di sini, kita tulis saja di bawah utang sewa peralatan, utang gaji 204. Nah, di sini sudah rapi, kita tinggal
buat tabel dan lengkapin nomornya saja. Oke, di sini sudah lengkap saya tulis untuk akun di jurnal umum maupun di jurnal penyesuaian. Di sini sudah lengkap ya teman-teman. Di sini sudah langsung tercampur semua akun-akun di jurnal penyesuaian dan juga jurnal umum. Nah, selanjutnya kita bisa langsung melangkah ke jurnal penyesuaian. Nah, di sini untuk pencatatan di jurnal penyesuaian secara otomatis yang nantinya bisa akan lanjut ke pencatatan buku besar setelah penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, dan sampai akhir di laporan arus kas, kita perlu mencatat itu secara otomatis dengan cara kita gabungkan di jurnal penyesuaian ini akun-akun di jurnal umum serta debit kreditnya di sini kita gabungkan dengan jurnal penyesuaian. Di sini untuk tabelnya semua saya copy dan langsung kita gabungkan nanti di bawah sini itu akun-akun jurnal penyesuaian yang tadi sudah kita analisis di sini. Di sini saya copy. Nah, di sini tinggal teman-teman rapikan saja. Oke, di sini sudah rapi. Di sini sudah selesai. Kita ganti nama dengan jurnal penyesuaian. Nah, di sini ini masih akun-akun di jurnal umum. Sekarang kita akan tambahkan di bawahnya untuk jurnal penyesuaiannya. Kita kembali ke transaksi pertama. Nah, untuk transaksi pertama ini, di sini memunculkan akun beban perlengkapan dan perlengkapan. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingat di video pertama itu saya sudah memberi tutorial cara untuk supaya kita tidak perlu menulis satu-satu untuk akun-akunnya, kita tinggal pilih seperti ini. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan caranya. Caranya dengan pakai data validation. Nah, di sini kita langsung ke data, lalu ke di sini data validation di data tools, klik, lalu kita ke settings, allow list, lalu untuk source-nya kita copy dari ref yang di awal sudah kita buat, kita copy semuanya, kita copy gabungannya saja, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk pemilihan akun apa saja yang muncul. Jadi kita tidak perlu menulis untuk misalnya akun kas, akun 101 kas, atau dan lain sebagainya, itu akan menyulitkan kita. Kita tinggal klik saja, rumusnya karena sama saja. Nah, di sini teman-teman juga sama caranya dengan yang tadi. Caranya ke data validation, kita ke list, untuk source-nya juga sama, kita ke ref, kita copy untuk gabungannya saja, kita klik OK. Nah, di sini untuk akun debit dan kredit untuk penyesuaian itu sudah kita buat secara otomatis untuk pilihannya. Jadi tidak perlu teman-teman menulis lagi satu-satu. Nah, di sini kita langsung try saja untuk transaksi pertama tanggal 31 Maret 2025. Ada akun beban perlengkapan, dan juga di sini ada perlengkapan. Ini untuk akun yang seperti ini ada isi-isinya itu teman-teman bisa rapikan saja dengan dihapus dulu, karena nanti akan diisi dengan punya teman-teman. Nah, di sini untuk beban perlengkapan itu ada sebesar 200.000, juga 200.000. Di sini kita tulis saja berarti pemakaian per perlengkapan. Di sini kita tulis sama saja untuk tangannya. Lalu di sini itu berfungsi sebagai akun apa saja yang muncul di sini. Kita trace sejajarkan. Nah, caranya ini adalah dengan memakai rumus if.
Nah, kita tulis saja langsung sama dengan if. Di sini maksudnya adalah jika akun yang di sini itu sama dengan nol, maka akun yang di sini itu akan sama dengan akun di sini. Oke, kita ulangi lagi teman-teman. Mungkin teman-teman bingung. Di sini, untuk penulisan akun di sini itu berfungsi supaya teman-teman tidak bingung untuk akun di sini tuh apa sih yang muncul gitu. Karena akun di sini itu berfungsi juga untuk nanti pembuatan di buku besar dan selanjutnya. Nah, di sini kita akan memakai rumus if. Nah, maksud dari rumus ini adalah jika sel B38 ini sama dengan nol atau tidak ada isinya, maka akun ini juga sama dengan ini. Maka sel C38 itu sama dengan sel B38. Artinya keduanya sama-sama kosong atau jika terisi, mereka akan sama-sama terisi. Nah, coba kita enter. Maka di sini akan terisi dengan yang di sini. Kita track saja langsung. Nah, di sini akan muncul akun 104 perlengkapan. Di sini terisi juga 104 perlengkapan. Oke, kita langsung lanjut saja. Transaksi penyesuaian yang kedua, di sini ada beban vendor sound, beban vendor, lalu ada vendor dibayar di muka senilai 10 juta. Dan di sini kita langsung tulis saja pemakaian vendor sound. Untuk keterangannya bisa sama saja, lalu di tanggal 31 Maret transaksi penyesuaian yang ketiga, sini ada beban penyusutan peralatan, beban penyusutan peralatan, lalu ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.196.667. Kita tulis saja keterangannya perhitungan penyusutan peralatan. Namanya sama. Lalu untuk transaksi penyesuaian yang keempat, di sini ada akun bank yang bertambah dan juga pendapatan diterima di muka. Akun bank dan akun pendapatan diterima di muka sebesar 12 juta. Di sini kita tulis saja penerimaan pendapatan. Lalu untuk transaksi penyesuaian tanggal 5, transaksi penyesuaian yang kelima, di sini ada piutang usaha. Oh, jika seperti ini, berarti teman-teman harus memasukkan lagi rumusnya. Atau mungkin ada kesalahan dalam penulisan. Piutang, oh berarti tadi cuma ada piutang. Kalau teman-teman tulis piutang usaha, nggak bisa. Karena di pilihan sebelumnya itu cuma ada tulisan piutang. Nanti Excelnya tidak akan bisa membaca perintahnya teman-teman. Jadi, teman-teman tuliskan sesuai dengan perintah sebelumnya. Piutang, lalu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa sebesar 6 juta. 6 juta kita tuliskan penerimaan pendapatan. Lalu untuk transaksi penyesuaian tanggal 6, di penyesuaian nomor 6, itu memunculkan akun beban sewa peralatan. Lalu ada utang sewa peralatan sebesar 4.500.000. Kita tulis saja langsung sewa peralatan. Atau kita bisa tulis juga di sini sewa peralatan kursi dan meja. Kursi dan meja.
terakhir untuk di transaksi penyesuaian ketujuh, ada akun beban gaji, dan hutang gaji sebesar 7.200.000. Kita tulis saja penagihan pembayaran gaji. Nah, untuk keterangannya di sini tinggal kita klik saja. Nah, sudah selesai teman-teman untuk transaksi-transaksinya kita sudah tulis di jurnal penyesuaian. Di sini kita tinggal rapikan saja. Untuk angka mungkin bisa dibuat format rupiah. Caranya dengan ke home, lalu kita ke number. Di sini untuk general kita ubah menjadi accounting. Untuk format rupiahnya, format simbol tinggal kita ganti ke format rupiah. Nah, oke, di sini setelah kita rapikan, di sini akan memunculkan gabungan dari jurnal umum dan penyesuaian. Untuk penandaan mana akun yang termasuk di jurnal umum dan jurnal penyesuaian supaya teman-teman nggak bingung, di sini kita tambahin saja untuk jurnal penyesuaiannya kita tambahin dengan warna kuning. Nah, untuk yang kuning ini adalah jurnal penyesuaian, untuk yang putih ini sebelumnya adalah jurnal umum. Nah, dengan gini kita akan bisa membuat buku besar setelah penyesuaian secara otomatis. Kita copy dulu judulnya. Di sini kita tulis buku besar setelah penyesuaian. Nah, untuk pembuatan buku besar setelah penyesuaian ini kita tinggal buat menggunakan pivot table. Sebenarnya untuk pembuatan buku besar setelah penyesuaian atau buku besar, ada saldo, terus ada laporan keuangan, itu ada tiga, laporan laba rugi, perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan, lalu ada laporan arus kas, itu sebenarnya kita bisa buat secara otomatis dengan satu formula, yaitu dengan pivot table. Nah, di sini akan saya tunjukkan caranya. Di sini caranya adalah untuk pembuatan buku besar ini kita menggunakan pivot table. Nah, di sini kita langsung ke insert lalu ke pivot table. Nah, untuk table atau range-nya kita copy saja dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ini. Kita copy semuanya mulai dari tanggal di sini sampai terakhir. Nah, kita klik OK. Nah, di sini untuk kriteria yang harus kita centang adalah semua kecuali akun debit dan akun kredit. Kita checklist semuanya. Akun. Nah, untuk akun kita taruh di filter. Oke, di sini kita sudah membuat buku besar setelah penyesuaian, namun kita perlu merapikan saja dengan cara di sini kita menghilangkan minusnya. Ini dengan cara kita ke desain, sorry, pivot table analyze, lalu di sini teman-teman hilangkan plus minus buttonnya. Plus minus button kita hilangkan. Lalu di sini untuk subtotal di sini itu bisa kita hilangkan dengan cara ke desain. Lalu untuk subtotals kita ke do not show subtotals. Lalu untuk report layout supaya rapi kita buat ke report layout, kita ke show in tabular form. Dan di sini teman-teman tinggal rapikan saja. Untuk sum of debit kita ganti namanya jadi debit. Sum of credit juga kita ganti namanya. Untuk akun ini di sini bisa kita ganti untuk buku besar, jadi ada akun kas, bank peralatan, piutang, dan lain-lain. Namun kita harus ganti dulu ke akun kas. Untuk angkanya bisa kita buat format rupiah. Nah, di sini teman-teman kita akan ingin memunculkan saldo debit dan kredit.
ketika kita membuat buku besar 4 kolom. Nah, caranya gimana supaya otomatis? Nah, caranya kita klik salah satu unsur atau sel pivot table-nya, lalu kita ke pivot table analyze, kita klik file, fields, items, and set, calculated field, kita ubah namanya menjadi saldo debit. Nah, di sini kita harus memasukkan rumusnya menggunakan rumus if. Caranya dengan if tanda buka kurung debit lebih besar daripada kredit, maka maka di sini bisa kita tuliskan dengan koma atau titik koma, debit minus kredit. Tanda kurung tutup dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk saldo debitnya, tinggal kita ganti namanya. Saldo kredit juga sama, kita ke field item and set, calculated field, kita ganti namanya jadi saldo kredit. Kita masukkan rumusnya, if, tapi di sini diubah, if, jika tadi di saldo debit itu debit lebih besar daripada kredit, maka debit kurang kredit, maka di sini tinggal dibalik. If kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit. Kurang. Nah, di sini saya tinggal ganti saja namanya. Dan tinggal teman-teman perhatikan saja. Oke, untuk grand total di sini kita ubah angkanya menjadi rupiah. Oke, setelah seperti ini teman-teman, kalau sudah rapi, teman-teman bisa langsung saja copy untuk menghasilkan akun lainnya. Oke, tinggal teman-teman copy saja seperti ini. Nah, di buku besar itu kan kita akan mencatat semua penggolongan dari akun-akun yang sudah muncul di jurnal penyesuaian. Nah, di sini setelah akun kas, itu kita akan mencatat akun bank di sini. Kita klik OK. Nah, di sini sudah langsung catat otomatis. Dan teman-teman bisa langsung next saja ke semua akun. Tinggal teman-teman copy dari satu source. Lalu teman-teman tinggal ganti untuk filter akunnya. Nah, jadi peralatan bisa, untuk kelengkapan juga bisa, dan seterusnya. Nanti tinggal teman-teman copy-copy saja. Di sini akan saya ganti dulu. Untuk akun kas sudah, untuk akun bank sudah. Selanjutnya kita akan ke akun peralatan. Oke, setelah akun peralatan, perlengkapan, piutang, vendor dibayar di muka, akumulasi pengusutan peralatan, hutang usaha, pendapatan diterima di muka, lalu hutang sewa peralatan, dan seterusnya sampai semua akun bisa tercatat di buku besar. Nah, oke, di sini kita sudah selesai membuat pencatatan untuk semua akun di buku besar. Di sini kita sudah melihat ada akun kas. Kita langsung tandain saja untuk hasil akhirnya. Untuk tanda bintang seperti ini, itu tinggal teman-teman panjangin aja ya, karena di sini artinya nggak cukup. Nah, kita tinggal kita kasih tanda saja untuk sesuai dengan
saldo normal. Oke, setelah pencatatan buku besar setelah penyesuaian itu sudah selesai semua sampai terakhir ini tadi, selanjutnya kita akan mencatat ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini kan sudah selesai. Di sini kita akan mencatat neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya dengan apa? Kita tinggal copy saja akun yang di sini, yang kita copy. Di sini saya tuliskan dulu judulnya. Nah, untuk pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian, di sini setelah saya copy judulnya, kita tinggal copy saja pivot table di buku besar. Salah satu akun aja boleh. Kita tinggal copy paste di ini. Nah, di sini kita akan langsung ke pengaturan dari pivot table-nya. Caranya kita klik kanan seperti ini, kita ke show field list. Lalu untuk kriterianya, tinggal kita uncheck list tanggal. Lalu debit kreditnya tidak perlu. Untuk keterangan juga tidak perlu. Langsung saja akunnya kita taruh di rows. Nah, di sini sudah rapi, memunculkan akun-akun apa saja, lalu kita tinggal merapikan saja di sini. Untuk angkanya tinggal teman-teman ubah ke format rupiah aja, seperti tadi, sama caranya. Kita ubah ke format rupiah. Oke, untuk grand total di sini kita tidak perlu totalkan secara pivot table, kita bisa totalkan secara manual saja. Untuk menghilangkan grand total, di sini kita ke pivot table analyze. Oh, sorry, kita ke design. Untuk grand total, kita hilangkan dengan klik off for rows and columns. Sini kita tinggal langsung totalkan dengan rumus sum. Sini juga rumus sum. Pokoknya untuk debit dan kredit ini harus balance ya teman-teman. Di sini kita akan cek apakah balance atau tidak setelah jumlah. Nah, ternyata balance ya teman-teman. Jadi di sini sudah benar untuk penginputannya. Oke, setelah jadi seperti ini, kita melihat bahwa neraca saldo setelah penyesuaiannya menghasilkan akun 234 juta sekian. Nah, setelah kita membuat buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, di sini kita akan langsung next ke laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan di sini kita bisa sebenarnya mencatat secara otomatis dengan pivot table seperti yang sudah saya jelaskan. Dengan cara apa? Di sini kita akan tulis dulu judulnya. Untuk laporan keuangan tadi ada tiga, yaitu laporan laba rugi dari blow up project untuk periode Maret 2025. Oke, untuk membuat laporan laba rugi ini kita tinggal copy saja akun yang ada di sini. Oh ya, ini bisa teman-teman rapikan, teman-teman ganti saja namanya jadi debit. Ini juga bisa teman-teman ganti namanya, kita copy. Teman-teman tidak perlu copy totalnya, copy, paste.
Nah, di sini karena sebelumnya di penjelasan sebelumnya untuk laporan laba rugi itu hanya memunculkan akun pendapatan dan beban, maka di sini kita akan memunculkan akun pendapatan dan beban. Kita langsung saja di sini klik, lalu kita cari akun pendapatan, dan di sini kita checklist. Oke. Untuk penulisan debit dan kredit, ini tinggal teman-teman hilangkan saja. Kita ganti namanya ini dengan pendapatan. Di sini kita tuliskan total pendapatan sama 111 juta. Untuk beban juga sama, teman-teman tinggal copy lagi di sini. Dan kita checklist hanya beban saja. Mulai dari sini sampai ke bawah yang termasuk dengan beban-beban. Nah, di sini langsung muncul, tinggal kita rapikan kembali. Di sini kita tuliskan total beban, yaitu kita langsung zoom saja semua ini. Nah, di sini sudah muncul. Selanjutnya kita tinggal hitung saja laba bersihnya, berarti ada berapa dari total pendapatan dan beban yang sudah kita hitung. Sebelumnya di sini kita akan ganti dulu namanya beban. Langsung saja di sini pendapatan dikurangi dengan beban. Teman-teman tinggal rapikan saja. Oke, teman-teman, di sini untuk laporan laba rugi sudah saya rapikan. Di sini akan memunculkan akun pendapatan dan beban saja. Untuk pendapatan totalnya senilai 111 juta dan untuk total beban setelah kita akumulasikan menjadi totalnya 55 juta sekian dan menghasilkan laba bersih senilai 55 juta 733.333 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan. Bahan modal dari Blow Up Project untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2025. Oke, di sini untuk laporan laba ditahan itu akan memunculkan akun laba ditahan awal atau modal awal. Nah, di sini berhubung kita tidak ada akun laba ditahan, kita akan memunculkan akun ini saja, modal usaha atau modal awal. Modal awal, awal. Jadi untuk modal awalnya senilai, kita langsung saja klik tadi sama dengan, lalu kita klik ini, enter. Lalu untuk modal awal ini kan kita tambah dengan laba bersih yang sudah kita hitung di sini. Tambah laba bersih. Nah, laba bersihnya senilai ini, lalu dikurangi dengan prive atau dividen biasanya. Nah, di sini hanya ada prive saja, jadi kita kurangi dengan prive. Dikurangi dengan prive. Prive-nya senilai, kita lihat di neraca saldo stok penyesuaian, prive-nya senilai 3 juta, kita enter. Nah, dari perhitungan ini kita akan menghasilkan modal akhir
senilai, caranya adalah langsung saja kita jumlahkan ini dengan laba bersih, lalu kita kurangkan dengan privé. Tinggal kita rapikan. Oke, di sini untuk laporan laba ditahan sudah saya rapikan menjadi seperti ini. Untuk modal awalnya itu sebesar 100.000. Kita bisa melihat ini di proses satu setelah penyesuaian. Sebesar 100.000. Lalu ditambah dengan akumulasi dari laba bersih yang sudah kita hitung di laporan laba rugi senilai 55 juta sekian kita masukkan. Lalu dikurangi dengan privé atau dividen. Nah, di sini karena adanya cuma privé, kita kurangi saja dengan privé sebesar 3 juta yang menghasilkan modal akhir sebesar 152 juta 733.000 sekian. Nah, terakhir kita akan membuat laporan posisi keuangan atau laporan neraca neraca dari Glow Up Project untuk periode 30 Maret 2025. Nah, di sini untuk pembuatan laporan posisi keuangan, teman-teman juga bisa buat dengan pivot table. Oh ya, teman-teman, untuk laporan laba ditahan ini, teman-teman nggak bisa buat dengan pivot table, karena sini harus teman-teman masukkan secara manual. Nah, untuk laporan laba rugi dan posisi keuangan itu bisa teman-teman buat dengan laporan dengan pivot table. Nah, di sini caranya kita tinggal teman-teman copy saja lagi 101 setelah penyesuaian yang memakai pivot table. Perlu copy totalnya, langsung paste saja di sini. Dan di sini karena untuk laporan posisi keuangan itu hanya memunculkan aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi tinggal teman-teman klik di sini untuk akun-akun apa saja yang mau muncul. Nah, di sini ada teman-teman harus memunculkan akun aset dulu. Nah, akun aset itu ada akun dengan nomor awalan 121, nomor akun 1. Nah, di sini kita tinggal centang nomor akun dengan awalan 1. Kita klik semuanya. Nah, di sini sudah. Kita klik OK. Nah, untuk nama akunnya di sini kita tinggal ganti saja aset. Aset. Lalu tinggal teman-teman tuliskan saja total asetnya senilai dengan cara menambahkan kas, bank, perlengkapan, peralatan perlengkapan, piutang, vendor dibayar di muka, lalu kita akan mengurangkan akumulasi penyebutan karena ini adalah akun kontra aset, sehingga menghasilkan total aset senilai 172.433 sekian. Nah, untuk akun liabilitas dan ekuitas itu juga sama. Nah, teman-teman harus ingat untuk laporan posisi keuangan ini memiliki rumus bahwa aset harus sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, di sini untuk asetnya senilai 172 sekian, berarti untuk nilai liabilitas ditambah ekuitas itu harus sama dengan ini. Nah, kita langsung saja copy lagi. Di sini kita ganti dulu liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini tinggal teman-teman checklist saja akun dengan awalan nomor 2 dan 3. Nah, di sini kita klik semua nomor akun 2. Nah, untuk modal usaha dan privé, di sini kan sudah kita akumulasikan di laporan perubahan modal sebelumnya. Jadi di sini kita tidak perlu klik centang karena di sini kita akan langsung cantumkan hasil dari modal akhirnya. Jadi di sini kita hanya menceklis akun dengan nomor awalan 2. Kita klik OK, lalu di sini kita tambahkan
modal akhir. Modal akhir. Nah, modal akhir kita senilai 152.000 sekian. Langsung saja kita hitung di sini sama dengan sum, kita jumlahkan semuanya. Nah, sini sama ya teman-teman untuk total aset dan liabilitas ekuitasnya. Berarti di sini kita sudah betul dalam membuat dari jumlah penyesuaian sampai laporan keuangan. Nah, di sini sudah sama, teman-teman. Jadi, kalau sudah sama, berarti laporan keuangan yang teman-teman kerjakan itu benar. Untuk ini tinggal kita rapikan saja untuk penulisannya supaya tidak berantakan. Oke, di sini sudah saya rapikan untuk laporan posisi keuangan. Jadi untuk aset dengan liabilitas dan ekuitas ini totalnya harus sama ya teman-teman. Di sini totalnya sudah sama senilai 172.000 sekian dengan liabilitas dan ekuitasnya juga totalnya sama. Nah, oke, di sini kita sudah membuat 3 laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi senilai ini, lalu ada modal akhir di sini senilai 152 sekian, lalu di sini juga ada total liabilitas dan ekuitasnya juga senilai sama. Selanjutnya kita akan membuat laporan arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini, teman-teman harus melihat dulu dari panduannya buku besar setelah penyesuaian di bagian kas. Karena di sini kita akan melihat kas itu keluar masuknya dari aktivitas apa saja. Nah, di sini untuk pembuatan secara otomatisnya teman-teman tinggal copy saja buku besar setelah penyesuaian untuk akun kas. Kita rapikan lagi. Nah, oke, di sini saya tulis dulu judulnya laporan arus kas, laporan arus kas dari Blow Up Project. Untuk periode berakhir pada 31 Maret 2025. Nah, di sini teman-teman harus klasifikasikan dulu mana saja atau keterangan kas apa saja yang itu menjadi aktivitas dari pendanaan, operasi, maupun dengan investasi. Nah, di sini untuk laporan arus kas itu harus kita bagi menjadi 3 itu, arus kas untuk pendanaan, operasi, dan juga investasi. Nah, di sini kita akan melihat aktivitas-aktivitas kas apa saja yang termasuk dalam hal-hal tersebut. Nah, di sini untuk tanggal 1 Maret ini ada model usaha. Ini termasuk aktivitas arus kas sebagai pendanaan. Kita tulis saja dengan golongan P. Selanjutnya untuk penerimaan pendapatan ini termasuk dalam arus kas untuk aktivitas operasi. Kita tuliskan saja O. Selanjutnya untuk pembelian perlengkapan juga sama, termasuk dengan operasi. Karena di sini operasi itu berhubungan dengan arus kas dalam kehidupan usaha sehari-hari. Jadi misal-misal untuk membeli perlengkapan, untuk membayar gaji, untuk membayar iklan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga sama, pembayaran gaji termasuk operasi, catering juga sama, lalu ada pembayaran piutang itu juga sama saja. Sorry. Lalu di sini untuk penyetoran tunai ke bank juga sama. Pembayaran iklan, transportasi,
dan pengambilan modal ini termasuk dalam pendanaan. Nah, sehingga kita sudah mengklasifikasikan di sini, lalu kita tinggal klik saja untuk pembuatan laporan arus kas di sini dengan cara kita copy lagi. Dan di sini untuk pivot table-nya kita harus setting lagi dengan cara kita klik kanan ke show field list, kita uncheck list tanggal, saldo debit kredit, dan kita ganti namanya di sini untuk akun jadi arus kas untuk pendanaan. Nah, ini tinggal teman-teman hilangkan saja tulisannya. Arus kas untuk pendanaan. Nah, untuk keterangannya di sini karena kita sudah mengklasifikasikan apa saja yang termasuk dengan pendanaan, kita jadi lebih mudah untuk menceklis apa saja di sini keterangannya yang termasuk dalam pendanaan. Untuk modal awal usaha, tetap kita tuliskan, namun untuk yang lain kita unchecklist. Dan modal awal usaha, lalu hanya pengambilan modal saja. Modal awal usaha dan pengambilan modal. Pengambilan modal dan modal awal usaha. Oke, di sini kita langsung hilangkan saja grand totalnya. Dan di sini kita tuliskan langsung total arus kas untuk pendanaan. Kita tuliskan saja di bawahnya total arus kas untuk pendanaan. Nah, di sini caranya kita harus tambahkan, modal awal dengan pengambilannya di akhir. Jadi di sini kita kurangkan. Nah, di sini sudah ada sebesar Rp37. Lalu ada arus kas untuk investasi. Nah, di sini karena arus kas untuk investasi tidak ada, jadi kita tidak perlu membuat pivot table. Kita langsung saja buat secara manual arus kas untuk investasi. Investasi, karena tidak ada, jadi kita langsung saja tulis total arus kas untuk investasi. Investasi, nah, kita tuliskan saja di sini tidak ada. Lalu yang terakhir untuk operasi, kita bisa buat pivot table lagi seperti ini. Kita ganti dulu namanya arus kas untuk operasi. Oke, di sini kita langsung masukkan saja untuk aktivitas-aktivitas apa saja yang termasuk dalam arus kas untuk operasi. Kita akan checklist untuk pembayaran catering.
lalu ada penerimaan pendapatan, penerimaan pendapatan. Oke, kita akan checklist lagi dari awal. Ada penerimaan pendapatan, lalu ada pembelian perlengkapan, pembayaran gaji, lalu ada pembayaran catering, pembayaran piutang, penyetoran tunai ke bank, pembayaran iklan, pembayaran transportasi, dan di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul semua untuk totalnya, untuk Nah, di sini sudah muncul untuk aktivitas-aktivitas apa saja yang melibatkan operasi. Nah, di sini kita tinggal langsung jumlahkan saja dengan cara sum. Kita jumlahkan pembayaran piutang dengan penerimaan pendapatan, lalu kita kurangkan dengan semua yang ada di sini. Nah, untuk totalnya tadi bisa teman-teman lihat caranya dengan ini, pembayaran piutang dan penerimaan pendapatan dikurangi dengan total dari pembayaran catering dan seterusnya yang ada di sebelah kanan. Oke, di sini kita sudah melihat bahwa total arus kas untuk operasi itu sebesar 68 juta. Di sini kita tinggal rapikan saja untuk tabelnya. Kita tulis dulu judulnya laporan arus kas untuk blow up project untuk periode yang berakhir. Nah, teman-teman, jika sudah tulis seperti ini semua, yang di sini sudah masuk di pencatatan untuk arus kas, di sini kita bisa langsung hapus saja untuk pencatatannya tadi yang di buku besar. Kita tinggal hapus saja. Nah, di sini tinggal teman-teman rapikan untuk tabelnya. Oke, teman-teman, di sini jika kita sudah menemukan untuk arus kas pendanaan itu totalnya berapa, lalu ada arus kas untuk investasi totalnya berapa, dan juga untuk arus kas operasi totalnya ada berapa. Di sini kita tinggal menotalkan ketiga sumber arus kas yang diperlukan. Di sini kita akan menotalkan semua total arus kas untuk pendanaan, investasi, dan juga operasi. Nah, di sini tinggal teman-teman tambahkan saja
untuk total arus kas pendanaan ditambah dengan arus kas untuk investasi karena tidak ada, kita tidak perlu masukkan, ditambah dengan untuk operasi. Nah, di sini sudah muncul untuk totalnya adalah senilai 105 juta. Nah, untuk laporan arus kas ini, itu jika teman-teman ingin ngecek apakah hasilnya itu benar, itu teman-teman harus cek apakah hasil total arus kas untuk pendanaan investasi dan operasi ini, apakah itu sama hasilnya dengan ketika teman-teman melihat hasil dari buku besar setelah penyesuaian bagian kas. Nah, di sini untuk jumlah buku besar setelah penyesuaian untuk kas itu adalah senilai 105 juta, sedangkan di sini hasilnya adalah 105 juta. Nah, berarti di sini sudah betul ya teman-teman, untuk semua pekerjaan mulai dari laporan arus kas di awal pendanaan sampai dengan akhir. Nah, oke. Setelah kita mengerjakan total arus kas untuk pendanaan, investasi, dan operasi, tadi kita sudah jumlahkan, mulai dari total ini, ditambah dengan investasi, karena tidak ada, ditambah dengan operasi, di sini kita mendapatkan hasil 105 juta. Nah, untuk mengecek apakah laporan arus kas yang sudah kita buat ini benar, kita harus mengeceknya di pembuatan buku besar setelah penyesuaian untuk akun kas. Nah, di sini untuk akun kas sendiri menghasilkan total sebesar 105 juta. Nah, apakah benar? Ternyata di sini sudah benar ya teman-teman. Total arus kasnya senilai 105 juta. Nah, dengan demikian untuk pengerjaan total arus kas ini atau laporan arus kas ini sudah benar. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengerjakan mulai dari jurnal penyesuaian, lalu ada buku besar setelah penyesuaian. Di sini kita juga sudah men-trace atau mencatat semua akun-akun yang muncul mulai dari jurnal umum sampai dengan jurnal penyesuaian yang sudah disesuaikan. Di sini kita juga sudah mengerjakan pembatasan waktu setelah penyesuaian yang menghasilkan angka yang balance antara debit dan kreditnya, yaitu senilai 234 sekian. Lalu ada untuk laporan keuangan, di sini kita sudah mengerjakan ketiga laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, yang masing-masing menghasilkan total senilai yang diperlukan. Di sini untuk laporan laba rugi menghasilkan 55 juta sekian, untuk laporan laba ditahan menghasilkan 100 juta 500 152 juta sekian, lalu ada laporan posisi keuangan dengan nilai total aset dan total liabilitas dan ekuitas yang sama senilai 172 juta sekian, lalu juga ada laporan arus kas yang sudah kita kerjakan dengan benar. Demikian video mulai dari pengerjaan jurnal penyesuaian sampai dengan selesai, lalu juga penjelasan definisi mengenai jurnal penyesuaian sampai dengan adanya bukti-bukti transaksi yang sudah kita kerjakan. Sekian dari saya, terima kasih.